Halo teman-teman, kembali lagi di channel IB School. Kali ini kita akan lanjut ya, pembahasan untuk persiapan tes Polri-nya di tahun ini yang tidak lama lagi. Khusus di video kali ini, kita akan membahas soal psikotesnya tipe kecerdasan dan bagiannya soal-soal cerita. Dan ini adalah beberapa materinya teman-teman dari soal kecerdasan tipe soal cerita kali ini. Dan ini juga biasanya jarang absen ya, materinya pada tes kecerdasan Polri. Oh ya, buat kamu yang mau mengikuti tryout di bulan ini adalah list tryout yang ada di bulan ini ya teman-teman. Caranya kalian tinggal gabung saja di channel IB School. Selain tryout ini, nanti kalian juga bisa akses ke video-video eksklusif dari IB School, lalu juga bisa akses ke latihan soal mingguannya. Tentunya masih banyak lagi keuntungan yang lainnya. Oke, sekarang langsung saja kita bahas dari nomor 1. Soal nomor 1, jika 3/4 dari suatu bilangan adalah 45, berapakah 5/6 dari bilangan tersebut? Oke, ini adalah bentuk soal cerita, tapi masih gampang ya, karena kaitannya dengan operasi hitung sebenarnya, teman-teman. Untuk mencari suatu bilangan ini, teman-teman enaknya kita misalkan dulu dengan X saja ya. Jadinya, 3/4 dari suatu bilangan itu sama saja 3/4 dari itu kali dengan X yang tadi kita misalkan suatu bilangannya. Adalah 45, berarti sama dengan 45. Dari sini kita bisa dapat X-nya, teman-teman. 3/4 kalau pindah, 4-nya ini pindah ke kanan jadi ke atas ya, teman-teman, dikali 45. Jadi X-nya sama dengan 45 kali 4, yang 3 kalau pindah jadi ke bawah, per 3. 45 bagi 3 itu bisa, teman-teman, 15. 15 kali 4 itu 60. Nah, dapat teman-teman, suatu bilangan yang dimaksud adalah 60. Kita lanjut ya, ini bukan isinya. Berapa 5/6 dari bilangan tersebut? Berarti tinggal kita lanjutkan, yang 60 ini kita kali dengan 5/6. Oke, 60 dan 6 bisa ya, kita coret, yang 60 jadi 10. Nah, 10 kita kali 5 itu adalah 50. Nah, dapat teman-teman, jawabannya berarti yang A, 50. Ingat ya, kalau dari itu berarti dikali. Suatu bilangannya tinggal kalian misalkan, terserah kalian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 5 mesin dapat memproduksi 100 barang dalam 10 jam, berapa banyak barang yang dapat diproduksi oleh 8 mesin dalam 15 jam? Nah, teman-teman, untuk tipe soal seperti ini sebenarnya tipe soal perbandingan ya. Yang Mimin bahas di video-video sebelumnya itu perbandingan senilai dan terbalik. Nah, kali ini agak unik, teman-teman, karena ada 3, teman-teman, bilangannya. Nah, cara ngerjainnya kita coba ya. Di sini ada mesin, lalu ada barang, ada jam. Berarti kita tulis dulu ya. Di sini jenisnya yang pertama itu mesin, lalu yang kedua ini barang, lalu yang ketiga jam ini sebagai waktunya. Untuk mesin kita tulis, teman-teman, yang pertama untuk 5 mesin, berarti sini 5, itu hasilnya 100 barang, di sini 100, dan waktunya 10 jam, berarti di sini kita tulis 10. Nah, yang kedua, ini yang ditanya, berapa banyak barang yang dapat diproduksi oleh 8 mesin, berarti mesinnya 8, dalam 15 jam, berarti waktunya di sini 15. Nah, barangnya ini yang nggak ada, teman-teman, kita tulis tanda tanya di sini. Oke, teman-teman, jadi di sini kita harus mengaitkan 3 angka ini ya untuk mendapatkan hasilnya. Caranya tinggal kalian kali, tapi zigzag, teman-teman. Jadi 8 di sini itu dikali dengan 100, lalu dikali dengan 15, gitu ya. Jadi zigzag dia polanya. Kita tulis 8 kali 100 kali 15. Nah, ini itu akan dibagi dengan yang 5, teman-teman. Ini juga zigzag polanya. 5 berarti ke tanda tanya, lalu ke 10 di sini. Nah, yang kalian tulis di sini cukup 5 kali 10 saja, karena yang tanda tanya kita tulis sebelah kanan. Nah, ini dia cara cepatnya ya, teman-teman. Jadi, udah sampai sini langsung dapat nih jawabannya berapa barangnya. Oke, kita coret-coret ya. 15 ini bagi 5 itu bisa jadinya 3. Lalu yang 100 dan 10 ini bisa jadi 10. Lalu 8 kali 10 kali 3, ini hasilnya adalah 240. Berarti jumlah barangnya yang akan diproduksi itu adalah sebanyak 240. Nah, bisa ya teman-teman, jadi kali ini cukup berbeda dengan perbandingan tipe soal-soal yang Mimin bahas di video sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu hanya mengaitkan antara 2 angka saja ya, kalau ini kan 3 angka yang kita kaitkan, dari mesin, barang, dan jam. Oke, lanjut ya, kita ke soal berikutnya. Kali ini kita masuk ke soal tipe perbandingan. Perbandingan uang Ani dan Budi adalah 3:5.
Jika selisih uang mereka adalah 400.000, berapakah uang Budi? Nah, teman-teman, ini adalah tipe soal perbandingan yang biasanya muncul ya. Langsung saja kita coba kerjakan. Nah, di sini itu yang ditanya adalah uang Budi. Maka perbandingan Budi itu harus kalian taruh di atas, teman-teman. Jika kita lihat soal lagi, selisih uang mereka di sini 400.000, teman-teman, di soal. Berarti perbandingan selisih inilah yang akan kita taruh bawah, yaitu selisih uang Budi dikurang Ani. Pengalinya jelas yang 400.000. Gitu, teman-teman, caranya ya. Jadi yang ditanya dibagi dengan yang diketahui perbandingannya, lalu dikalinya jelas angka nominal yang diketahuinya itu berapa. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai-nilainya, teman-teman. Budi yang atas berarti perbandingannya yang ini ya, milik Budi yang 5, karena Ani banding Budi kan 3/5, berarti Budi yang 5. Lalu untuk yang Budi dikurang Ani, berarti jelas 5 dikurang 3, karena perbandingan Budi 5, Aninya 3. Dikali dengan 400.000. Lanjut, sama dengan 5/2 dikali 400.000. Nah, ini bisa dicoret ya, teman-teman. 2 dan 4-nya, yang 4 jadi 2, tinggal 5 kali 2 itu hasilnya 10, lalu masih ada sisa nolnya ya, tadi ya belum kecoret yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, kita taruh di belakang sini, teman-teman. Oke, jadi kita dapet jawabannya adalah 1 juta. Itulah uang Budi, teman-teman. Bisa ya, tipe soal ini jangan sampai kalian tidak bisa mengerjakan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah toko memberikan diskon 25% untuk semua barang. Jika harga sebuah jaket setelah diskon adalah 450.000, berapa harga asli jaket tersebut? Jelas, ini tipe soal yang berkaitan dengan diskon. Bisa harga jual, bisa harga beli, teman-teman. Tapi kelihatannya ini mau ditanyanya harga asli awalnya ya. Nah, soal ini itu biasanya juga muncul. Jadi kalian harus bisa, teman-teman. Nah, caranya sebenarnya kita hanya gunakan satu rumus ini ya, yaitu rumus dari harga jual, mimin tulis HJ saja, itu didapat dari harga asli atau HA dikurang dengan diskon kali HA atau harga asli. Diskonnya mimin singkat D di situ. Nah, dari sini itu tinggal kita masukkan angka-angkanya. Harga jual berarti harga jual jaket setelah didiskon ya, yang ini ya, yang 450.000, kita tulis di sini 450.000, sama dengan HA, harga asli. Nah, ini yang ditanya, teman-teman. HA-nya belum ada ya, karena itu yang ditanya. Berarti kita misalkan X saja, dikurang dengan diskon. Diskonnya di soal yang ini 25% dikali dengan HA. HA tadi kita misalkan dengan X. Nah, teman-teman perhatikan, X di sini itu kan harga asli yang 100%. Maka jika kita kurangkan dengan 25% ini, dia akan jadi 75% dari harga asli atau 75% X. Sama dengan di kiri tetap ya 450.000. 450.000 tinggal kita turunkan, 75% itu 75/100, jangan lupa ada X-nya. Nah, teman-teman, untuk mencari X-nya berarti kita tinggal pindahkan 75/100 ini ke kanan. Cara mindahinnya yang 100 ke atas dikali dengan si 450.000, jadi dikali 100. Nah, yang 75 itu ke bawah, teman-teman, jadi dibagi dengan 75. 45 dan 75 bisa ya, sama-sama dibagi 5, yang 45 jadi 9, yang 75 jadi 15. Lalu 9 dan 15 bisa juga ya, dibagi 3 lagi, jadi yang 9-nya jadi 3, yang 15 jadi 5. Nah, ini teman-teman, ini juga bisa nih, 3 dan 0 jadinya 30, kita bagi dengan 5 di sini jadinya 6. Maka sisanya tinggal 6. Ini masih ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tambah nih, di belakang 6 itu masih ada 0,5. Jadinya jawabannya itu 600.000. Nah, inilah harga asli jaket sebelum didiskon 25%. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai ulangan matematika 5 siswa adalah 70, 80, 85, 90, dan 95. Jika ditambahkan satu nilai lagi, rata-ratanya menjadi 85. Berapa nilai yang ditambahkan? Oke, teman-teman, kali ini soalnya berkaitan dengan statistik, yaitu rata-rata materinya. Mencari rata-rata itu gampang, teman-teman, jadi tinggal kita jumlahkan semua nilai, dibagi dengan banyak siswa. Kebetulan di sini itu ada 5 siswa ya, yang nilainya ini dia, 70, 80, 85, 90, 95. Maka ini tinggal kita jumlahkan, yaitu 70 tambah 80 tambah 85 tambah 90 tambah 95. Tapi di sini ada yang unik, teman-teman, karena dia mau nambahin satu nilai lagi.
Berarti ini ditambah lagi dengan satu nilainya kita anggap sebagai X saja. Di mana dia bilang di sini rata-ratanya itu akan menjadi 85. Berarti untuk mencari rata-rata kita bagi banyak siswa ya. Di sini kan untuk yang pertama tadi sudah 5 siswa ya. Berarti di sini kita tulis 5 ditambah dengan, nah satu nilai lagi nih adalah satu siswa. Berarti ditambah dengan satu siswa di sini. Sama dengan rata-ratanya tadi jadi 85. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini bisa kita jumlahkan 70 tambah 80 tambah 85 tambah 90 tambah 95 itu hasilnya 420. Jangan lupa ditambah X per 5 tambah 1, 6 sama dengan 85. Nah, 6-nya kita kali ke kanan sekarang, jadi 420 ditambah X sama dengan 85 kali 6 itu 510. Jadi X-nya sama dengan 510 dikurang 420, itu hasilnya adalah 90. Nah, dapat teman-teman. Ternyata nilai yang dimaksud atau nilai yang ditambahkan itu, agar rata-ratanya menjadi 85, itu adalah 90. Jadi jawabannya yang C, yaitu 90. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 20 cm dan lebar 15 cm. Jika panjangnya diperbesar 25% dan lebarnya diperkecil 20%, berapa luas persegi panjang setelah perubahan? Nah, teman-teman, berarti ini kaitannya dengan bangun datar ya. Jadi, kita harus tahu dulu nih, panjang dan lebar setelah diperbesar dan diperkecil itu berapa, baru bisa kita cari luasnya. Oke, rumus luas persegi panjang itu berarti panjang kali lebar. Di mana di sini kita akan cari panjangnya sama dengan, nah di soal ada ya, panjangnya itu 20 cm dan lebarnya 15. Di mana panjangnya diperbesar 25% dan lebarnya diperkecil 20%. Berarti untuk panjang yang tadinya 20, kita tambah dengan 25% kali 20. Kenapa? Karena diperpanjang 25%. Maka caranya seperti ini. Yang 25% kita kali dengan panjang awal yang 20, kita tambah dengan yang panjang awal 20. Oke, lanjut ya. Berarti di sini kita tulis 20 ditambah dengan 25% itu 25 per 100 dikali dengan 20. Nah, ini bisa kita coret teman-teman. 20 dan 100, yang 100 jadi 5 dibagi 20, lalu 25 bagi 5 itu 5. Jadi 20 tambah 5 itu 25. Nah, ini teman-teman, ini adalah panjang dari persegi panjang yang sudah diperpanjang. Sekarang untuk lebarnya kan diperkecil, berarti nanti kita kurang ya, caranya bukan ditambah seperti sebelumnya. Oke, untuk lebar berarti lebar awalnya ini 15 cm, diperkecil 20%, berarti ini akan kita kurang dengan 20% kali 15. Jadinya 15 dikurang 20 per 100 kali 15. 20 per 100 itu jadinya 1 per 5 ya, sama-sama bagi 20. Lalu 15 bagi 5-nya bisa jadi 3, maka jadinya 15 dikurang 1 kali 3 itu 3. Jawabannya yaitu 12 cm. Nah, teman-teman dapat ini panjangnya 25 cm setelah diperpanjang dan lebarnya ternyata 12 cm setelah diperkecil. Maka untuk luas, jadi tinggal kita masukkan ke rumus tadi yaitu 25 kita kali dengan 12. Hasilnya itu adalah 300 cm pangkat 2. Nah, ini teman-teman jawabannya berarti yang C, 300 cm pangkat 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah peta memiliki skala 1:500.000 jika jarak antara dua kota pada peta adalah 6 cm. Berapa jarak sebenarnya? Oke teman-teman, kali ini kita akan mencari jarak sebenarnya yang diketahui ada skala dan jarak pada peta. Nah, tipe soal ini adalah tipe soal perbandingan juga teman-teman, tapi dalam bentuk skala. Untuk mencari jarak sebenarnya, itu caranya adalah jarak pada peta kita bagi dengan skala. Nah, ini tinggal kalian hafalkan saja rumusnya. Sekarang tinggal kita masukkan nilainya, berarti ya, jarak pada peta, berarti pada peta di sini jaraknya, nah yang ini ya, 6 cm. Kita tulis 6 cm, lalu skalanya berarti yang ini ya, 1:500.000. Nah, cara menulisnya 1/500.000 gitu ya. Karena di situ sudah ada tanda bagi, nanti kalian bingung kalau pakai tanda bagi lagi, bukan pakai tanda per. Nah, cara membagi pecahan, jadi tinggal kalian balik saja teman-teman. Jadinya 6 cm kita kali dengan 500.000 per 1.
6 kali 5 itu 30, lalu di sini masih ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambah ya di belakang 3, jadi di sini 3 juta sentimeter. Nah, karena pada soal ini kita lihat opsi semuanya dalam bentuk kilometer, maka bentuk sentinya kita ubah ke kilometer. Nah, ini masih hafal nggak? Dari senti ke kilometer itu naik berapa? Senti ke kilometer itu naik 5 tangga, teman-teman. Jadi, nolnya kita coret 5. 1, 2, 3, 4, 5, jadinya tinggal 30. Nah, jadi jawabannya adalah 30 kilometer. Jika kita lihat opsi, berarti ini yang A ya, jawabannya 30 kilometer. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah tim terdiri dari 6 orang dan harus membentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 3 orang. Berapa banyak cara yang bisa digunakan untuk membentuk kelompok tersebut? A10, B20, C30, D40, E50. Nah, teman-teman, tipe soal ini adalah tipe soal banyak cara ya. Jadi, ini bisa manual, bisa juga kalian pakai rumus supaya cepat. Nah, untuk cara manualnya, ini maksud dari soalnya seperti ini, teman-teman. Di soal itu kan diberitahu bahwa ada 6 orang. Jadi, di sini Mimin misalkan 6 orang tersebut adalah si A, si B, si C, si D, si E, dan si F ya, teman-teman. Nah, karena dari 6 orang ini kita akan ambil 3 orang, jadi misalnya 3 orang yang diambil pertama itu adalah si A, si B, dan si C. Lalu untuk pengambilan kedua, misalnya Mimin pilih si B, si C, dan si D. Lalu untuk pengambilan ketiga, ini misalnya Mimin ambil si B, si D, dan si E. Dan seterusnya. Nah, ini cara manualnya teman-teman kalau mau dicoba satu-satu. Tapi ingat ya, jangan sampai sama di antara pengambilan pertama dan pengambilan kedua. Nah, untuk cara cepatnya, kalau Mimin akan gunakan cara kombinasi. Karena untuk cara manual, itu kemungkinan kalian salah hitungnya itu cukup signifikan ya. Oke, untuk menggunakan cara kombinasi, itu caranya seperti di SMA teman-teman. Yaitu C NR sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial dikali R faktorial. Buat yang bingung kita langsung saja ya. Jadi ini kita tulis C itu sebagai kombinasi. Nah, N-nya itu adalah banyak orangnya teman-teman. Berarti di sini yang 6 orang kita tulis 6. Lalu R-nya itu yang 3 orang ya, karena diambilnya di sini 3 orang. Berarti tinggal 6 faktorial dibagi dengan N kurang R berarti 6 kurang 3. Jangan lupa dikurung ada faktorial. Dikali dengan R faktorial berarti kali dengan 3 faktorial. Ini akan jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, teman-teman, kalau udah sampai sini sudah enak ya. Ini Mimin pindahkan di sebelah kiri saja mencarinya. Oke, yang tadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial itu sama saja dengan 6 faktorial itu dikali tapi mundur, teman-teman. Tapi mentoknya di 1. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu maksud dari faktorial. Berarti yang 3 faktorial di bawah itu sama saja 3 kali 2 kali 1. Ada 3 faktorial lagi berarti 3 kali 2 kali 1 lagi. Nah, ini tinggal kita coret-coret ya. 3, 2, 1 di sini bisa dicoret dengan 3, 2, 1 yang atas. Lalu 6 yang atas bisa dibagi 3 jadinya 2. Lalu 2-nya bisa kita bagi lagi dengan 2 yang bawah jadinya 1 ya. Nah, 1 dan 1-nya bisa dicoret saja. Maka kita dapat jawabannya adalah 5 kali 4 yaitu 20 cara. Jika kita lihat opsi ini jawabannya yang B, teman-teman. Bisa ya? Jadi, hafalkan rumusnya supaya nanti kalian bisa lebih cepat mencarinya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 3 orang anak membagi permen dari sebuah kantong. Anak pertama mendapat setengah dari total permen, anak kedua mendapat sepertiga dari total permen, dan anak ketiga mendapat sisa 10 permen. Berapa total permen yang ada di kantong tersebut? Oke, teman-teman, ini sebenarnya aljabar ya, tapi dalam bentuk soal cerita. Supaya kalian tidak bingung, kita tulis saja ulang ya, teman-teman, apa yang diberitahu pada soal. Di soal ini anak pertama katanya dapat setengah dari total permen. Berarti bisa kita tulis anak pertama itu sama dengan setengah kali total permen. Lalu di sini anak kedua itu mendapat sepertiga dari total permen. Berarti bisa kita tulis sepertiga kali total permen. Lalu anak ketiga di sini dapat sisa ya 10 permen. Berarti anak ketiganya itu dapat 10 permen. Di mana yang ditanya adalah total permen dalam kantong. Berarti di sini total permennya itu sama dengan tanda tanya. Supaya gampang teman-teman, ini kita misalkan jadi supaya lebih ringkas ya nanti cara mencarinya. Total permen di sini, dan di sini.
sini kita misalkan dengan X saja supaya lebih mudah. Maka ini akan menjadi yang setengah kali total permen ini jadi setengah X, yang bawah sepertiga total permen jadi sepertiga X, lalu anak ketiga tetap ya 10. Nah ini yang ditanya jadinya X ya teman-teman, karena X itu total permen. Nah untuk persamaannya teman-teman, total permen itu atau X itu didapat dari ini ya, jumlah dari permen anak pertama yang setengah X, ditambah dengan total permen anak kedua yang sepertiga X, lalu ditambah dengan permen yang dimiliki anak ketiga yang 10. Nah ini nanti dapat X-nya dari sini teman-teman, karena ini sudah dapat persamaan aljabarnya. Supaya lebih gampang, di situ kan ada per 2 dan per 3, biar hilang dikali dengan 6, karena 2 kali 3 itu 6, jadi mereka bisa dibagi 6. Makanya di sini Mimin kali 6 semuanya. Pertama 6 kali X jadi 6X, kedua setengah kali 6 itu 3, jangan lupa ada X-nya. Lalu ditambah sepertiga kali 6 itu 2, jangan lupa ada X-nya. Ditambah dengan 10 kali 6 itu 60. Oke, pindahkan ya 5X-nya, jadi 6X kurang 5X sama dengan 60, maka kita dapat X-nya adalah 60. Ternyata total permennya adalah 60 permen. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel IB School agar kalian tidak ketinggalan info dan soal terupdate seputar Polri di tahun 2025. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.